Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan memaparkan sedikit tentang mubtilatus shaum atau pembatalan puasa. Menurut kitab At-Taqriratus Sadidah fi Mas'alatil Mufidah menjelaskan bahwa mubtilatus shaum hiya qismani. Pembatalan puasa itu terbagi pada dua bagian. Qismun yubtilu thawabas shaum la shauma nafsah fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbitat. Yang pertama ada yang disebut muhbitat. Muhbitat ialah ma tubtilu thawabas shaum, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, hal-hal yang dapat melebur pahala puasa. Di dalam muhbitas itu tidak wajib qada, artinya jika kita melakukan salah satu muhbitatus shaum ketika sedang berpuasa, maka tidak wajib qada, hanya saja pahala puasanya lebur. Apa saja yang termasuk pada muhbitas? Di dalam hadis disebutkan khamsun yuftirna shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadhru bisyahwah wal yaminul kadhibah. Ada 5 hal yang dapat melebur pahala puasa, yaitu berbohong, yang kedua ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, yang ketiga mengadu domba, yang keempat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan menggunakan syahwat, dan yang kelima kesaksian atau bersumpah tapi palsu. Maka apabila kita melakukan salah satu di antara 5 hal yang tadi dalam kondisi kita sedang berpuasa, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan, maka puasanya tidak mendapatkan pahala, pahalanya lebur. Sesuai dengan hadis Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Yaitu yang mana? Yang melakukan muhbitatus shaum atau hal-hal yang dapat melebur puasa. Yang kedua, ada yang disebut mufattirat. Apa itu mufattirat? Mufattirat ialah ma yubtilu asla shaum, hal-hal yang dapat membatalkan dat atau pokoknya puasa. Dan di dalam mufattirat itu wajib qada. Kitab At-Taqriratus Sadidah menjelaskan mufattiratus shaum atau pembatalan puasa itu diantaranya ada 8. Yang pertama murtad, keluar dari Islam, baik itu dengan itikad, dengan hati. Taqriratus Sadidah menjelaskan mufattiratus shaum atau pembatalan puasa itu diantaranya ada 8. Yang pertama murtad, keluar dari Islam, baik itu dengan itikad, dengan hati, dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka otomatis ketika dilakukan sedang berpuasa otomatis puasanya menjadi batal. Yang kedua, haid, nifas ataupun melahirkan. Apabila kita sedang dalam kondisi puasa kemudian datang darah haid atau nifas ataupun melahirkan, maka otomatis puasanya menjadi batal serta wajib qada. Yang ketiga, gila. Orang gila meskipun sebentar, maka puasanya otomatis menjadi batal jika gilanya itu terjadi atau stresnya itu terjadi saat berpuasa. Yang keempat, mabuk, otomatis ya, kalau mabuk minum minuman keras ketika bulan puasa, ketika sedang dalam keadaan berpuasa, maka puasanya menjadi batal, pahalanya pun lebur. Yang kelima, berhubungan suami istri dengan syarat dan ketentuan harus disengaja, kemudian tahu akan diharamkan, hukumnya diharamkan, kemudian tanpa paksaan. Maka apabila sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja serta tahu akan hukum haramnya serta tanpa paksaan, maka otomatis puasanya menjadi batal. Yang keempat, masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang yang tembus ke jauh atau perut kita. Yang ketujuh, mengeluarkan sperma dengan sengaja, baik itu dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan pasangan yang sahnya, istrinya, suaminya, ataupun dengan sekedar berhayal, berpikir, atau dengan melihat. Jadi apabila keluar sperma dengan cara yang disebutkan barusan dengan sengaja, maka otomatis dalam keadaan berpuasa otomatis puasanya menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya muntah
dengan sengaja. Misalkan memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita sampai keluar muntah-muntah dengan sengaja, maka otomatis puasanya menjadi batal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga puasa kita, baik itu dari muhbitat ataupun dari mufattirat, baik itu dari hal-hal yang dapat melebur pahala puasa kita ataupun juga dari hal-hal yang dapat membatalkan datiah pokok puasa kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.